Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang logaritma. Logaritma ini sendiri masih ada kaitannya dengan bilangan berpangkat, makanya ini dirangkai dalam satu bab dengan judul eksponen dan logaritma, gitu ya. Materi ini adalah materi baru bagi kalian, karena ketika SMP kalian tidak pernah belajar tentang logaritma. Nah, di SMK ataupun di SMA kalian akan mengenal pertama kali yaitu materi tentang logaritma. Oke, kita akan mulai. Apa sih sebetulnya logaritma itu? Apa sih kaitannya dengan bilangan berpangkat? Kita akan mulai dari bentuk bilangan berpangkat. Misalkan Bapak punya di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah sama dengan 8. Kita tahu 2 pangkat 3 itu sama juga dengan 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya adalah 8. Bentuk ini bisa Bapak rubah menjadi bentuk logaritma. Seperti yang kita tahu, kalau dalam sebuah bilangan berpangkat, 2 ini disebut dengan bilangan pokok, 3 ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Ketika Bapak rubah menjadi bentuk logaritma, maka bentuk ini bisa berubah menjadi 2. Logaritma itu disingkat di sini menjadi log 8 sama dengan 3. Jadi sekali lagi, ketika Bapak punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, bentuk bilangan berpangkat ini bisa Bapak rubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. 2 ini tetap disebut dengan basis, 8 ini disebut dengan numerus, dan 3 ini disebut dengan hasil dari logaritmanya. Contoh yang lain, misalkan Bapak ambil 3 pangkat 4, hasilnya berapa? 3 pangkat 4. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Berarti 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Bentuk ini bisa Bapak rubah menjadi bentuk logaritma, maka hasilnya adalah 3 log 81, hasilnya sama dengan 4. Sekali lagi, ketika Bapak punya 3 pangkat 4 sama dengan 81, ketika Bapak rubah menjadi bentuk logaritma, maka hasilnya adalah 3 log 81 sama dengan 4. Itu ya. Contoh yang lain, misalkan sekarang Bapak kaitkan dengan bilangan berpangkat negatif. Misalkan Bapak tulis di sini 5 pangkat negatif 2, hasilnya berapa? Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Ketika ada pangkat negatif, biar jadi positif kita pindahkan ke bawah. Yang awalnya pembilang kita pindahkan ke penyebut. Berarti berubah menjadi 1/5 pangkat 2. Kalau kita sederhanakan kembali, maka hasilnya akan menjadi 1/25. Sehingga kita dapatkan di sini 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/25. Ketika Bapak rubah menjadi bentuk logaritma, maka akan berubah menjadi, kita dapat di sini 5 log 1/25, hasilnya adalah negatif 2. Itu ya. Ini contoh ketika bilangan berpangkat negatif. Atau kalau kita bahasa sederhananya, untuk bisa memahami tentang logaritma, ketika misalkan basis dengan numerusnya itu sama-sama bilangan berpangkat positif, sama-sama bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Ketika misalkan ini juga sama antara basis dengan numerusnya, yaitu sama-sama bilangan positif, bukan bilangan pecahan, maka hasilnya akan sama dengan 4. Tapi ketika basis dengan numerusnya itu bentuknya berbeda, yang satu bilangan seperti biasa, yang satu dalam bentuk pecahan, maka hasilnya akan negatif. Jadi ketika Bapak ambil lagi, misalkan contoh yang lain,
Bapak sekarang balik dalam bentuk logaritmanya. Ketika Bapak punya 5 log 25, maka hasilnya akan berapa? 5 log 25 hasilnya akan sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Contoh yang lain, misalkan Bapak punya di sini sekarang 6 log 216. Berapa hasilnya 6 log 216? Hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216. Sekarang misalkan pangkatnya, misalkan saya tulis di sini 4 log 1/64. Kita lihat di sini, kita punya basisnya 4, kita punya numerusnya 1/64. Karena bentuknya berbeda, yang satu biasa, yang satu dalam bentuk pecahan, maka pasti jawabannya adalah negatif. Berapa jawabannya? Negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena 4 dipangkatkan negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3 sama dengan 1/64. Contoh yang lain, misalkan Bapak balik sekarang setengah log 32. Karena basisnya setengah, numerusnya 32, bilangannya itu bentuknya berbeda, yang satu pecahan, yang satu biasa, sama persis dengan yang ini, basisnya 4, numerusnya 1/64, satu biasa, satu dalam bentuk pecahan, maka ini pun hasilnya akan berupa negatif. Negatif berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena setengah dipangkatkan negatif 5 itu akan sama dengan 1/setengah pangkat 5 sama juga dengan 32. Itu ya. Ini kaitan antara bilangan berpangkat dengan bentuk logaritma, gitu ya. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan nilai dari suatu logaritma, misalkan kita kaitkan dengan operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Kita kaitkan dengan operasi pengurangan dan penjumlahan. Misalkan Bapak ambil contoh di sini 2 log 16 tambah 3 log 1/9 kurangi 7 log 49. Kalau punya bentuk soal seperti ini, kita punya 2 log 16 ditambah 3 log 1/9 dikurangi 7 log 49. Bagaimana caranya? Caranya adalah silakan cari masing-masing dari nilai logaritmanya. Kalau saya punya misalkan di sini 2 log 16, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena 2 pangkat 4 hasilnya 16. Ditambah 3 log 1/9. Kita punya di sini basisnya 3, numerusnya 1/9, bentuknya berbeda, sehingga hasilnya pasti negatif. Kita cari 3 yang hasilnya 9, berarti pangkat negatif 2. Dikurangi 7 log 49, berarti 7 pangkat berapa yang hasilnya 49, berarti hasilnya adalah sama dengan 2. Ketika kita sudah punya masing-masing nilai logaritmanya, tinggal kita operasikan di sini. 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Misalkan sekarang Bapak agak kembangkan kembali contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya Bapak kembangkan, misalkan 3 dikali setengah log 1/64 tambah 2 dikali 1/3 log 27 dikurangi 5
log 25. Kita punya bentuk soal seperti ini. Kita punya di sini 3 dikali setengah log 1/64 ditambah 2 dikali 1/3 log 27 dikurangi 5 log 25. Caranya seperti apa? Tidak jauh berbeda dengan contoh yang pertama, yaitu tinggal kita cari masing-masing nilai logaritmanya. Berarti saya tulis di sini 3 dikali setengah log 1/64. Karena ini bilangannya sama-sama pecahan, maka hasilnya pasti positif. Tinggal kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 64. Hasilnya adalah 6. Ditambah 2 dikali 1/3 log 27. Karena bentuknya ini berbeda, berarti hasilnya akan negatif. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Negatif 3. Dikurangi 5 log 25, hasilnya berarti 2. Kenapa 2? Karena 5 pangkat 2 hasilnya 25. Tinggal kita kalikan, 3 kali 6 hasilnya 18, ditambah 2 kali 3 hasilnya negatif 6 dikurangi 2. Sehingga hasilnya 18 kurangi 6 hasilnya 12, 12 kurangi 2 hasilnya 10. Sehingga kita dapatkan di sini 3 dikali setengah log 1/64 ditambah 2 dikali 1/3 log 27 dikurangi 5 log 25, hasilnya adalah sama dengan 10. Ini kaitan antara bentuk logaritma dengan operasi pengurangan dan penjumlahan. Tugasnya seperti apa untuk sekarang? Nah, tugasnya untuk kalian akan Bapak kasih soal. Soalnya adalah Bapak akan buat soal logaritma menggunakan operasi pengurangan dan penjumlahan. Oke, 3 soal ini silakan kalian kerjakan, nanti tinggal dikumpulkan di Google Form. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.